Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idia Regina dengan NIM 1903805015. Baik, jadi di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai hakikat manusia. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu hakikat manusia? Nah, hakikat manusia itu menurut seorang teori bernama Charles Darwin pada tahun 1809 hingga 1822. Beliau menetapkan bahwa manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi ilmu turunan dan juga teori natural selection atau teori pilihan alam. Sedangkan menurut Al-Quran ada 3 hakikat manusia, yaitu pertama adalah Bashar. Bashar adalah bahwa manusia adalah makhluk biologis. Selanjutnya adalah Al-Insan. Al-Insan, manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Lalu selanjutnya adalah Al-Annas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, baik, hakikat manusia yang selanjutnya adalah apa sih yang membedakan manusia dan hewan? Di sini kita dapat melihat ya kalau manusia itu dia mempunyai pola pikir. Manusia itu memiliki kemampuan menyadari diri sendiri. Maksudnya di sini adalah seperti ini. Manusia menyadari akan dirinya sendiri, yaitu aku, dan memiliki ciri khusus sehingga dapat membedakan aku dengan yang lainnya, baik itu ia, dia, ataupun mereka. Nah, bahkan yang bukan aku sendiri, yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Lalu kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk memunculkan sesuatu atau bereksistensi. Sisi lain kelebihan yang dimiliki oleh manusia, selain memiliki kemampuan menyadari akan dirinya sendiri, manusia juga memiliki kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan. Baik, selanjutnya adalah manusia memiliki kata hati. Manusia dengan suara hatinya dapat mengerti sesuatu yang akan datang atau perbuatan yang sedang dilakukan serta akibat dari apa yang dilakukannya. Selanjutnya adalah memiliki moral. Perbuatan yang menyertai kata hati ini sering disebut moral, walaupun sebenarnya antara moral dan hati terdapat jarak yang abstrak. Namun, kata hati yang tajam belumlah mencerminkan bentuk perbuatan yang real atas kata hati yang sebenarnya. Lalu, moral yang baik dan selaras atau sesuai dengan kata hati, itulah moral atau perbuatan yang benar-benar baik. Lalu, selanjutnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Manusia sebagai kodratnya akan dituntut atas apa yang diperbuatnya. Baik, selanjutnya adalah kebebasan. Pada dasarnya, setiap manusia ingin yang namanya kebebasan. Dalam hal apapun tidak mau terkekang apalagi dibelenggu. Nah, selanjutnya adalah menyadari hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari istilah kata hak dan kewajiban. Setiap manusia pasti mempunyai tuntutan atas sesuatu hak dan tentunya pasti ada pihak lain yang akan memenuhi hak tersebut. Hak itu adalah sesuatu yang kosong adanya. Nah, baik, selanjutnya adalah konsep bahagia. Rasa kebahagiaan bagi setiap orang dari segenap lapisan apapun pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidup dan kehidupannya. Apabila ditanya konsep bahagia akan berbeda bagi setiap orang. Nah, secara umum konsep bahagia dapat dilihat pada gambar berikut. Kebahagiaan itu lebih bersifat personality, karena kebahagiaan itu didominasi oleh aspek rasa atau perasaan daripada aspek rasional atau logika atau hal yang dipikirkan. Sehingga seseorang akan memahami aspek kebahagiaan jika mengetahui objek penyebab kebahagiaan itu. Nah, baik, selanjutnya adalah potensi manusia. Di sini saya akan menguraikan 4 aspek potensi manusia, yaitu pertama adalah aspek keindividuan atau aspek perseorangan. Dengan adanya sifat individu inilah itu mempunyai pribadi atau kepribadian unik dan tidak dimiliki oleh manusia lain. Baik, yang kedua adalah aspek kesosialan. Menurut Martinus John Langford pada tahun 1955 mengatakan, setiap manusia atau bayi yang lahir ke dunia ini telah dikaruniai suatu kemampuan bersosial. Dari pendapat itu disimpulkan bahwa manusia terlahir telah memiliki potensi yang memungkinkan seorang anak untuk mampu berinteraksi. Baik, selanjutnya adalah aspek kesusilaan. Nah, dari sisi arti kesusilaan dapat diartikan sebagai suatu nilai kepantasan atau kebaikan yang lebih. Lalu selanjutnya adalah aspek keberagaman. Pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang agamis. Di sini manusia percaya di alam jagat raya beserta isinya yang dapat dilihat maupun tidak dapat terlihat. Agama samawi yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa di muka bumi ini menjadikan mereka manusia untuk memeluknya.
Untuk mewujudkan aspek hakikat manusia yang mempunyai potensi, sejak lahir diperlukan pendampingan dan arahan agar potensi menjadi sebuah wujud yang teraktualisasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, pendampingan dan arahan untuk mewujudkan potensi tersebut agar berkembang tentunya bidang pendidikan yang sangat berperan. Lalu, dua hal yang mungkin terjadi dalam pengembangan potensi yaitu pengembangan ke arah yang utuh dan juga yang tidak utuh. Nah, hakikat manusia dalam pengembangannya yang utuh dapat potensi tersebut agar berkembang tentunya bidang pendidikan yang sangat berperan. Lalu, dua hal yang mungkin terjadi dalam pengembangan potensi yaitu pengembangan ke arah yang utuh dan juga yang tidak utuh. Nah, hakikat manusia dalam pengembangannya yang utuh dapat ditentukan dari dua hal yaitu manusia itu sendiri dan juga mutu pendidikan yang tersedia. Nah, baiklah, selanjutnya adalah pengembangan potensi manusia. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya. Tugas pokok pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Tingkat kesempurnaan atau keutuhan perkembangan dapat dilihat dari 1. Kualitas pribadi manusianya. Kedua, bagaimana kualitas proses pendidikannya. Selanjutnya adalah pengembangan tidak utuh. Pengembangan manusia dikatakan tidak utuh apabila unsur DHM yang diabaikan oleh pemangku kepentingan untuk ditangani. Nah, baik, jadi di sini dapat kita lihat bahwa ringkasan dari materi hakikat manusia ini adalah yang pertama, dimensi manusia Indonesia yang berintelektual tinggi, yaitu mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang visioner serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah dengan tidak mengesampingkan pendapat orang lain. Lalu yang kedua adalah dimensi dalam kehidupan sosialnya, memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang produktif. Lalu yang ketiga adalah dimensi secara personal, yaitu memiliki kualitas fisik dan psikis yang sehat, stabil dalam emosional, dan mempunyai nilai-nilai moral religius dan dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan. Lalu dimensi keempat yaitu dimensi lainnya, yaitu mengenai produktivitas personal di mana mampu dan sanggup memilih keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, kreatif dan inovatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini, yaitu mengenai hakikat manusia. Atas salah dan khilaf kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.